Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan UMKM Ikigai Kopi. Next. Di sini ada nama-nama anggotanya. Yang pertama saya, Olviandri Antariksa Putra. Lalu ada Dea Dwi Kania, Aisyah Rosangka Putri, dan Muhammad Dwi Irfan Mulana. Latar belakang. Usaha mikro adalah usaha produktif perorangan yang telah memenuhi kriteria usaha mikro dan telah diatur oleh undang-undang. Sistem yang dijalani itu sistem UMKM ini adalah pembeli datang langsung ke tempat dan akan dilayani oleh barista kami. Next. Yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Keberadaannya sangat penting karena dapat menggambarkan kinerja perusahaan dalam bidang keuangan. Manfaat laporan keuangan yang pertama membantu perusahaan menilai kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, menyajikan informasi yang komprehensif kedudukan keuangan perusahaan. Laporan perusahaan dagang. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan neraca. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, laporan perubahan modal. Apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan ukuran keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode. Laporan ini mengandung informasi terkait biaya-biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan sebagai bentuk operasional serta keuntungan atau laba yang diperoleh suatu perusahaan selama beroperasi. Laporan laba rugi dari UMKM Ikigai Kopi. Berdasarkan laporan laba rugi, dapat dilihat bahwa selama bulan Desember, pendapatan usaha kedai Ikigai Kopi diperoleh dari penjualan tunai sebesar Rp3.690.500. Harga pokok penjualan atau HPP pada kedai Ikigai selama bulan Desember 2021 terdiri atas persediaan awal sebesar 14 juta dan pembelian barang sebesar 1.650.000 dijumlahkan sehingga diperoleh persediaan tersedia dijual sebesar 15.650.000. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir sebesar Rp1.000.000 dan mendapatkan nilai harga pokok penjualan sebesar Rp33.990.500. Selanjutnya, setelah dilakukan pengurangan atas hasil penjualan bersih yang diperoleh melalui penjualan tunai dan nilai harga pokok penjualan atau HPP, maka diperoleh laba kotor kedai Ikigai pada bulan Desember 2021 sebesar minus Rp32.990.500. Selama itu, biaya-biaya lain yang ditanggung adalah biaya sewa tempat sebesar 10 juta, biaya listrik sebesar 500.000, dan biaya gaji karyawan sebesar 6.500.000. Sehingga diperoleh total biaya yang dikeluarkan sebesar 17 juta. Kemudian dilakukan penghitungan laba bersih sebelum dikenakan pajak dengan mengurangi laba kotor dengan jumlah biaya yang dikeluarkan sehingga diperoleh nilai laba bersih kedai Ikigai selama bulan Desember 2021 sebesar minus Rp47.300.000. Selanjutnya, apa itu laporan perubahan modal atau ekuitas? Laporan perubahan modal merupakan laporan keuangan yang digunakan untuk menyajikan informasi perubahan modal pada perusahaan sebagai dampak dari kegiatan operasional dalam satu periode siklus akuntansi. Laporan perubahan modal dibuat dengan tujuan untuk mengetahui suatu perubahan modal usaha atau rasio ekuitas dalam suatu perusahaan. Selain itu, supaya para pemangku kepentingan perusahaan dapat mengikuti perubahan yang terjadi atas setiap komponen ekuitas dari masa ke masa secara transparan. Next.
Berdasarkan penelitian kami terkait kedai Ikigai Kopi selama bulan Desember 2021, modal akhir yang diperoleh yaitu sebesar 54.353.000. Nilai modal akhir tersebut diperoleh dengan menjumlahkan modal awal yaitu sebesar 51.662.500 dengan laba bersih operasional sebesar 2.690.500. Modal tersebut didapat dari mengkurangkan laba operasi sebesar 3.690.500 dengan proyek pemilik sebesar 1 juta, sehingga didapatkan modal akhir sebesar 54.353.000. Selanjutnya, apa itu neraca? Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan yang menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu entitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, aset lancar dan tidak lancar, serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang disajikan dengan klasifikasi yang terpisah. Kecuali untuk industri tertentu, dimungkinkan penyajian berdasarkan likuiditas jika hal tersebut memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Informasi yang disajikan dalam laporan secara neraca minimal mencakup kas, piutang usaha, persediaan aset, utang usaha, dan lain-lain. Laporan neraca dibuat berdasarkan informasi yang disajikan seperti berikut. Selanjutnya, laporan neraca keuangan kedai Ikigai Kopi periode akhir Desember 2021. Ada aktiva lancar, yang pertama kas sebesar 13.245.000, kemudian persediaan sebesar 1 juta rupiah, kemudian ada perlengkapan sebesar 12.500.000 rupiah, total aktiva lancar sebesar 26.745.000. Kemudian ada aktiva tidak lancar, yang pertama peralatan sebesar 20 juta, kemudian ada peralatan minus 2 juta rupiah, kemudian ada total modal, kemudian ada modal sebesar 73.662.500 rupiah. Selanjutnya ada total aktiva tidak lancar sebesar 18 juta, total aktiva sebesar 44.745.000 dan total pasiva ada 73.662.500. Next. Kesimpulan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan bersih Ikigai Kopi pada bulan Desember atau laba yang didapatkan oleh Ikigai Kopi sebesar 47.300.000 rupiah yang menyebabkan Ikigai Kopi mengalami perubahan modal menjadi 54.353.000 dari modal awal sebesar 51.662.500. Pada laporan neraca, Ikigai Kopi memiliki total aktiva sebesar 44.745.000 rupiah dan memiliki total pasiva sebesar 73.662.500 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.